Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya senang banget karena kehadiran sosok perempuan yang luar biasa. Saya sangat mengagumi beliau dari track record beliau, dari acara-acara ketika diundang, baik di TV ataupun media lain. Gagasan-gagasan beliau sangat luar biasa. Karena itu hadir, saya rasa bukan hanya karena dari bacaan, tapi karena pengalaman beliau sendiri yang aktif di beberapa organisasi, sampai sekarang menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan. Saya akan sedikit nanti membaca beberapa poin-poin pengalaman beliau. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah hadir beberapa kawan juga. Saya ingin menyapa. Bahkan beberapa saya kenal ini dari namanya, teman saya di Turki ini Bu, dulu kuliah di Ankara, saya di Istanbul, di Metu ya, di kampusnya Prof. Amin Abdullah ini. Kemudian ada banyak nih, Firman Syah dan lain-lain, ada Pikiran Rakyat TV juga karena ikut meliput acara ini. Terima kasih sudah bergabung, semoga kita benar-benar bisa diskusi. Sebelum jauh ke Ibu Maria Ulfa, yang jelas Ibu Maria Ulfa ini saat ini memang sebagai komisioner Komnas Perempuan, kemudian juga menjadi Kaprodi, doktor atau S3 di FIN, Fakultas Islam Nusantara, Bu ya? Ya. Di Unusia, di Matraman sini, salah satu kampus NU. Kemudian waktu masih muda, aktif di IPPNU, kemudian juga pernah menjadi ketum Fatayat NU, bahkan 2 periode, di tahun 2000 dan 2005. Kemudian juga pernah menjadi komisioner bidang sosial KPAI. Pokoknya banyak banget tuh. Nah, saya ingin mulai dari hal yang simpel-simpel dulu, Ibu Maria Ulfa. Ibu dari dulu kan berkecimpung dalam dunia organisasi, Bu ya, bahkan komunitas. Sebenarnya apa sih motivasi Ibu kok dari kecil, mungkin dari aliyah ya, kalau saya baca-baca gitu, sudah mulai aktif di organisasi, bahkan terus di di PPNU, di Fatayat, bahkan sampai sekarang concern di organisasi keperempuanan. Itu bisa diceritakan, Ibu? Ya, jadi sebenarnya mungkin juga terbentuk karena faktor lingkungan ya diantaranya ya. Jadi ya terutama di masa ketika saya sekolah gitu. Jadi ketika sekolah itu ayah saya sudah aktif di NU gitu. Jadi termasuk juga kebetulan di belakang rumah itu ada musola, ada madrasah ibtidaiyah gitu ya, sekolah agama ya. Kami di kampung menyebutnya sekolah agama. Itu seringkali ditempati oleh ya teman-temannya ayah saya ya, dan juga ini anak-anak yang sekolah maupun yang ngaji di musola itu gitu. Lalu ya seperti biasanya karena orang tua yang itu, lalu saya ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan. Dan kemudian ketika saya di Solo itu saya ambil aliyahnya di pesantren Al Muayyah di Solo itu juga. Kemudian waktu itu memang IPPNU dan IPNU itu termasuk yang vakum ya secara kelembagaan. Jadi menjelang muktamar di Semarang waktu itu, lalu kami dari para santri ini diminta Pak Kiai, yang kebetulan Pak Kiainya juga kalau tidak salah ya beliau aktif di masyarakat gitu. Ya sudah, kami juga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika diminta kamu jadi pengurus IPPNU ya gitu. ya karena yang minta Pak Kiai ya atau nah saja. Iya betul. Nah setelah itu kemudian ya ada training memang khusus yang dilatih oleh pimpinan wilayah IPPNU ya waktu itu, karena konteksnya adalah persiapan mau kamar itu. Jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan, harus dikuatkan gitu secara kelembagaan maupun dari kepengurusan, karena saya betul-betul dari nol itu yang waktu di Alia itu. Lalu saya kuliah saya juga diminta aktif juga oleh teman-teman di PMII, lalu
ikut-ikutan juga lagi-lagi di Fatayat itu saya diminta menjadi supervisor gitu ya untuk program yang kebetulan programnya secara nasional. Waktu itu saya aktifnya justru di tingkat PAC di Kecamatan Ciputat ya, karena saya kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di Ciputat itu ada salah satu anak cabang ya di tingkat kepengurusan di tingkat kecamatan. Lalu salah satu dari istri dosen saya itu mengajak, kita lagi bikin ini, ayo dong bantuin gitu. Awalnya ya udah begitu, karena ya mahasiswa kan di luar jam kuliah kan relatif longgar ya. Karena kemudian bantuin untuk itu, lalu saya diikutkan untuk training menjadi supervisor. Ya dari situ sebenarnya saya bermula kemudian di Fatayat sampai di tingkat pusat dan terpilih, dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua umum 2 periode itu. Saya kira begitu. Baik, Bu. Perjalanan singkatnya. Inspiratif banget. Bu, ini kan beberapa kan yang menyaksikan juga aktivis, Bu ya. Ya. Bahkan aktivis itu agak cenderung ini ya, saya tidak mengatakan banyak, tapi beberapa itu ada yang tidak mungkin merasa cukup sampai di sarjana saja. Nah, Ibu bagaimana nih cara mengimbangi antara aktivitas di luar kampus yang sangat padat itu, dan tapi juga tetap gelar kuliahnya bisa sampai tingkat doktoral begitu. Terutama saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya juga aktif di UKM, karate waktu itu, dan juga beberapa organisasi kemahasiswaan, bahkan sekarang pun aktif di PCINU di Tiongkok, tapi agak sedikit kendala juga mengatur waktu itu. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait sinergitas atau kuliah iya, aktivitas juga oke. Itu seperti apa pandangan Ibu Maria Ulfa? Ya, ya sebenarnya sih kalau yang penting menjaga semangat itu Mas, menjaga semangat dan menjaga nawa itu ini penting ya, supaya kita tidak tidak mudah patah semangat. Jadi karena kita niatnya adalah saya diajarkan dari ketika di pesantren itu, jadilah orang yang berguna. Jadi itu yang selalu menjadi motivasi, dan sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu menjadi itu yang kemudian menjadi motivasi dalam sudah siapapun, ya udah saya harus menjadi diri saya sendiri sekaligus saya juga berguna bagi orang lain. Nah, itu dengan niat itu yang kemudian ya tidak melakukan aktivitas sosial itu tidak ada tuntutan apapun gitu. Bahkan saya tidak pernah bercita-cita misalnya untuk menjadi ketua umum ketika saya di Fatayat, lalu saya bercita-cita untuk menjadi DPR ketika beraktivitas di masyarakat. Semuanya saya pikir ya selain tentu kehendak Allah ya, kehendak Allah memberikan jalan seperti itu, ya saya lakonin saja dengan ikhlas bahwa ini adalah bagian dari panggilan ibadah gitu ya. Itu yang kemudian membuat situasinya menjadi kita bisa menikmati dalam situasi apapun gitu. Baik. Jadi kata kuncinya tadi nawaitunya itu harus terus dijaga dan bagaimana biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Mantap, Bu. Jadi saya sekolahnya bukan sekolah yang kayak teman-teman zaman sekarang gitu, selesai S1 lalu lanjut S2, selesai S2 lalu lanjut S3. Saya tidak seperti itu, Mas. Oke, agak break ya. Iya. Jadi saya kuliah S1. Selesai S1 saya diminta karena waktu itu saya diminta sama dosen menjadi asisten dosen lah awalnya gitu. Lalu udah selesai kuliah, kira-kira 2 tahun apa 3 tahun kemudian saya diminta ngajar. Ya sudah, saya ngajar di IKI ya. Setelah bukan 2 tahun, udah cukup lama ya, mungkin sekitar, karena dulu itu kan ijazah ujian itu ada ujian swasta, ujian negeri. Jadi bukan seperti sekarang sudah ada persamaan ya. Dulu IKI itu saya masih statusnya terdaftar. Ada sekitar 5 tahun saya langsung mendapatkan ikut ujian negara ya. Setelah lulus itu kemudian saya diminta ngajar. Jadi setelah ngajar, kemudian sekitar tahun 2000-an ya, saya mengajar sekitar tahun 90-an, tahun 2000-an itu ada peraturan dari Badan Akreditasi kalau tidak salah. Itu yang mengharuskan kalau ngajar S1 minimal harus S2 gitu.
Itu juga saya di apa ya, bahasa Jawanya dikuyo-kuyo gitu, bahwa ayo cepetan ngambil S2 gitu. Itu yang terjadi gitu, sehingga oh berarti ya saya pikir ya memang harus melakukan, karena ini menjadi bagian dari persyaratan dalam saya mengajar di IIK gitu. Lalu saya ambil S2 gitu. Nah, karena saya mengambil S2-nya itu di UI gitu, jadi akhirnya lingkungannya menjadi dalam tanda kutip menjadi lebih melebar gitu. Saya tidak berkecimpung di dunia Ciputat dan sekitarnya, ya IAIN dan UIN, tapi kemudian saya melebar di UI, di Salemba, di Depok gitu, dan itu yang membuat apa namanya aktivitas saya menjadi ya mau tidak mau itu kan implikasinya kan pada aktivitas yang menjadi relatif beragam dan heterogen gitu dengan teman-teman yang komunitasnya. Saya kira itu. Lalu S3-nya juga sama. UI Ketika ya. saya mengambil S3 itu, ya lagi-lagi karena tuntutan persyaratan dari badan akreditasi bahwa IIK buka S2 gitu. Sehingga syaratnya ya kalau mau ngajar Harus ya S3. S3 gitu. Bahkan saya setelah itu, saya sempat nggak ngajar waktu saya di DPR itu. Saya tidak mengajar, saya karena saya waktunya agak susah gitu ya menyesuaikan dengan jadwal di kampus yang sudah pasti, sementara di DPR jadwalnya kan aktivitasnya kan pasti ada aktivitas, tetapi jamnya tidak menentu gitu. Mana yang urgent, mana yang bisa di belakangkan itu yang kemudian saya keteteran, lalu saya pamit gitu. Saya minta cuti. Jadi begitu selesai saya dari DPR, saya balik lagi ya, saya ke kampus gitu. Pertanyaan pertama yang membuat saya terbelalak itu udah selesai belum. Jadi saya apanya Prof yang selesai? S2. Saya kan belum ngambil S2, S3. Saya belum ngambil S3, Prof. Saya ini kan kemarin selama saya cuti itu bukan sekolah, saya menyelesaikan tugas di DPR gitu. Dari situ kemudian saya ya sudah, karena beliau juga bilang udah sekolah dulu gitu. IIK lagi waktu itu sudah membuka S2 gitu. Jadi karena saya disuruh sekolah ya sudah saya langsung ini lagi ngambil lagi S3. Jadi itulah ininya tidak sesuai dengan tidak ideal ya dengan teman-teman yang sekarang. Iya tentu ada positif negatifnya Bu ya. Mungkin yang sekarang banyak tuh teman-teman terutama milenial yang kuliah cepat S1 langsung S2 S3. Ada positifnya. Juga kalau melihat pengalaman Ibu Maria Ulfa, tentu nilai positifnya adalah kita punya pengalaman di situ yang bisa kita bawa di kelas untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman by experience, dan tentu itu juga sangat menarik. Baik Bu, tadi luar biasa ya terkait networking. Jadi yang awalnya Ibu Maria Ulfa di kalangan Ciputat begitu, banyak berinteraksi dengan UIN, kampus Al-Quran, kemudian juga ke UI ya, di Depok Bu ya, karena ada kampus juga kan di Salemba ya. Ya, Itu saya jangkauan di Salemba ininya. Oke. Di Salemba, lalu waktu S3 di UI juga, tapi sudah kampusnya di Depok gitu. Oh gitu, siap. Baik Bu, saya ingin masuk sekarang ke tema kita hari ini, dan ini Ibu sangat expert di bidang perempuan ya. Kalau kita baca berita Bu ya, terutama pada saat corona ini itu tingkat kehamilan meningkat, Bu. Dan yang kedua, perceraian juga meningkat juga Bu. Ini bukan kata saya, tapi kalau kita googling itu berita-berita dari berbagai media itu keluar. Nah, itu sebenarnya apa sih Bu yang bisa menyebabkan hal itu terjadi selama masa corona ini? Monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau kita lihat dari pertama dari kebijakannya ya. Jadi dengan kebijakan COVID ini, penanggulangannya adalah salah satunya kan kita semua dilakukan dari rumah. Jadi kalau di kita istilahnya PSBB ya, kebijakan PSBB itu semua dilakukan dari rumah, bekerja dari rumah, belajar juga yang anak-anak di sekolah dilakukan di rumah gitu. Semua aktivitas di rumah, dan semuanya di rumah itu lebih aman dibanding dengan kita beraktivitas di luar rumah. Kira-kira seperti itu yang membuat kita mengharuskan diri kita untuk tetap berada di rumah.
Nah, sementara situasi di rumah ini kan tidak semua orang sama antara satu dengan yang lain. Dan apa namanya, kondisi sosial berbeda, sosial ekonominya berbeda, secara fisik rumahnya juga berbeda-beda. Untuk masyarakat menengah ke atas yang rumahnya apa namanya relatif bisa menampung seluruh aktivitas keluarga dari rumah, barangkali tidak terlalu ini asumsinya tidak terlalu bermasalah ketika semua beraktivitas di rumah. Tetapi bagi masyarakat yang menengah ke bawah yang rumahnya mohon maaf ya tinggal di ini tidak bisa menampung seluruh aktivitas keluarga dalam di satu tempat atau di rumah, ini menjadi bermasalah. Meskipun fakta di lapangan dari hasil survei Komnas Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya artinya terjadi pada perempuan itu tidak mengenal status sosial. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi pada status sosial apapun, bahkan termasuk di kalangan yang status ekonominya menengah ke atas gitu. Itu menjadi salah satu saya kira faktor yang menyebabkan kemudian orang menjadi stres bahkan depresi. Kemudian ini kan perlu adaptasi ya antara dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini. Nah, itu yang saya kira tidak semua orang bisa beradaptasi secara cepat gitu ya dengan situasi COVID ini, sehingga kemudian reaksinya adalah ya ada penolakan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa gitu, sehingga ya yang paling mudah kan kemudian marah gitu, marah bahkan kalau itu tidak terkendali itu menjadi konflik gitu di dalam rumah. Dan ketika terjadi konflik, yang paling dari ini juga hasil apa namanya dari hasil survei yang dilakukan Komnas Perempuan juga, yang paling banyak mengalami kekerasan justru anak-anak selama masa COVID. Kemudian perempuan, karena yang paling rentan di rumah itu kan anak ya, dia tidak sekuat orang dewasa gitu. Jadi itu yang pertama kali mendapatkan kekerasan adalah anak, lalu yang kedua adalah perempuan, karena perempuan juga termasuk yang kelompok rentan. Jadi karena relasi kuasa ya di dalam keluarga kita ini kan masih didominasi oleh ayah atau oleh laki-laki gitu. Meskipun tentu tidak semua ya, ada juga kelompok-kelompok yang memang dalam keluarganya egaliter gitu, dalam keluarganya saling menghargai, saling menghormati. Tetapi ini yang kemudian bisa memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan tadi dikatakan angka selain angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, juga terjadi perceraian. Itu saya kira datanya bisa bisa kita cek ya di pengadilan agama, dan juga ini hasil yang dilakukan, kajian yang dilakukan oleh UNFPA dan BKKBN juga menunjukkan hal yang sama. Jadi pada masa COVID ini, dampak yang pertama adalah diperkirakan akan terjadi banyak kehamilan tidak dikehendaki gitu. Jadi penggunaan alat kontrasepsi menjadi longgar gitu, karena orang kemudian memilih ya sudah menerima layanan dari rumah gitu. Sementara untuk akses kepada pusat-pusat layanan klinik ibu dan anak itu juga mereka takut tertular gitu. Jadi pilihannya kemudian ya sudah di rumah gitu. Dan ketika dia tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi sementara usianya usia subur, usia produktif, ya yang terjadi adalah kemudian kehamilan. Nah, kemudian juga terjadi perkawinan anak juga meningkat. Angka perceraian juga meningkat karena konflik tadi ya tidak terkendali, konflik antara ibu dan ayah, orang tua gitu ya. Sementara pada aspek layanan untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan atau layanan bantuan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga tidak mudah diakses. Jadi selama masa pandemi ini mereka lebih banyak tutup gitu karena takut juga tertular. Kalaupun ada yang memberikan layanan, mereka mensyaratkan
harus ada surat keterangan bebas COVID atau non reaktif lah paling tidak gitu. Nah, di sisi yang lain untuk mendapatkan keterangan hasil tes non reaktif ini tidak mudah bagi masyarakat pada umumnya gitu ya. Selain apa namanya korban kekerasan begitu lari dari rumah ingin mendapatkan pertolongan itu kan dia tidak membawa uang bagi yang mampu ya. Sementara bagi penyedia layanan kesehatan itu di tingkat puskesmas saja masih mensyaratkan bahwa tes COVID itu hanya diberikan kepada lansia dan orang yang teridentifikasi, yang mengalami gejala gitu. Sementara perempuan korban dianggap tidak menjadi prioritas. Gitu. Ini juga menjadi problem gitu. Sehingga banyak yang terlambat gitu ya ketika memperoleh pertolongan gitu. Saya kira itu menjadi salah satu faktornya. Baik. Terima kasih Bu, penjelasannya sangat mencerahkan sekali. Satu lagi Bu ya, sebelum nanti Ibu memaparkan kajian terkait perempuan selama pandemi, saya pernah dengar Bu dari Ibu Reri ya, Wakil Ketua MPR, beliau sampaikan bahwa perempuan itu adalah tiang rumah tangga gitu. Nah tentu ini agak sedikit mungkin berbeda dari pemahaman yang selama ini ada, bahwa di mana-mana yang superior itu laki-laki di dalam keluarga. Nah, mungkin Ibu bisa mengeksplorasi lebih jauh bagaimana terkait relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, yang mana sebenarnya kalau kita berkaca lebih jauh, kebebasan perempuan di negara kita ini sudah lumayan baik Bu ya, termasuk misalnya sederhana boleh menyetir mobil, yang mungkin di negara Arab sana baru ada di tahun ini, tahun yang sebelumnya itu dilarang. Artinya memang dalam beberapa aspek perempuan kita itu diberikan kebebasan yang luar biasa. Bahkan di legislatif ada sekian persen untuk perempuan. Nah, cuman nanti kalau kita tarik di alam keluarga, memang data masih menyebutkan kekerasan rumah tangga, perceraian, dan lain-lain itu masih ada semacam mindset yang kurang tepat mungkin ya, bahwa segala sesuatu itu harus laki-laki yang superior. Nah, sebenarnya bagaimana Ibu bisa melihat relasi antara laki-laki dan perempuan, mungkin dalam ini suami istri, monggo Bu, tolong dieksplorasi lebih jauh. Ya, tentang relasi suami istri ya, mohon maaf Kak, kalau dari paling nggak dari saya, dari yang basisnya adalah Islam gitu ya, itu di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali di Allah itu berfirman gitu ya, bahwa pernikahan itu harus atas tujuan pernikahan itu misalnya untuk membangun surat Ar-Rum ayat 21. Mohon maaf saya hanya mengutip Al-Qur'an ya karena saya tidak hafal kitab suci yang lain. Di dalam Al-Qur'an misalnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bahwa pernikahan itu tujuannya adalah untuk membuat pasangan ini menjadi tentram, tenang, lahir batin gitu ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang yang harapannya menjadi pernikahan yang abadi gitu. Pada setiap individu rasa yakinah dan mawadah, rasa ingin dicintai dan ingin mencintai. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus seimbang. Gitu. Kita tidak hanya bisa menuntut gitu ya bahwa selalu ingin dicintai, memberi kepada pasangan kita untuk mendapatkan penghargaan, tetapi kita juga punya rasa, punya Allah sudah membekali juga rasa yang juga kita mencintai orang lain, menghargai orang lain. Nah, ini yang harus seimbang. Lalu di dalam ayat lain dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaulah dengan suami istri itu dengan ma'ruf, dengan bijak, dengan arif lah kira-kira seperti itu. Jadi ini juga menjadi bagian yang saya
kira prinsip-prinsip kita bahwa dalam berinteraksi ya untuk bisa bisa tetap rumah tangganya sakinah ya harus saling menghormati, saling menghargai, tidak saja saling mencintai, tapi harus saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling menutupi kelemahan kita, saling menguatkan gitu. Saya kira itu juga menjadi bagian penting. Bagaimana mungkin kalau misalnya ingin sakinah kalau misalnya yang memelihara hanya pihak istri saja atau pihak suami saja. Jadi ini memang kedua belah pihak yang harus sama-sama menjaga kesalingan ini. Jadi bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bahwa kalian adalah pakaian istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Artinya ini kan bahasa kiasan ya untuk saling menutupi, saling melengkapi. Saya kira begitu. Sehingga relasi yang harus dibangun adalah relasi yang setara, yang egaliter, yang adil, yang saling menghargai, saling menutupi. Nah, kesalingan ini menurut saya menjadi ikatan yang akan terus menerus gitu ya. Dengan istilah misakon holizo, ikatan yang kuat itu betul-betul menjadi mengindikasikan bahwa Allah sendiri menghendaki pernikahan itu langgeng gitu, sehingga harus dijaga oleh kedua belah pihak. Saya kira begitu. Jawabannya sangat komprehensif sekali ini. Jadi kalau mendengarkan ini memang pantas jadi ketum Fatayat 2 periode kemarin. Oke, makasih Bu pemaparannya dari awal pertanyaan hingga yang terakhir tadi. Sekarang saya mempersilahkan Ibu Dr. Maria Ulfa untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Bu, bisa 15 atau 30 menit, silahkan saja. Kemudian nanti setelah Ibu menyampaikan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis di kolom komentar, kita bisa tanyakan langsung ke beliau, ke Ibu Maria Ulfa. Silahkan Ibu. Sudah masuk belum ya? Sudah masuk. Ya, jadi ini saya mencoba cepat saja. Ya berawal Indonesia dan kita semua saya kira menyadari kan karena diingatkan oleh WHO ya yang mengumumkan COVID sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 dan kemudian Indonesia membuat perangkat-perangkat banyak kebijakan dari mulai kebijakan yang sifatnya peraturan presiden yang kemudian diturunkan oleh kementerian dan lembaga. Nah, ini yang tugas kami atau Komnas Perempuan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait COVID ini menjamin terpenuhinya hak konstitusional perempuan, gitu. Atau juga termasuk juga anak saya kira. Nah, dampak pandemi ini sangat kompleks ya, meliputi berbagai aspek kehidupan dari tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi juga sosial, budaya, agama, hukum, pendidikan dan lain-lain. Saya kira ini juga menjadi semuanya terdampak gitu ya, semuanya terdampak dan melakukan upaya-upaya pembenahan. Nah, kemudian dari hasil pemantauan Komnas Perempuan ini terkait di media selama masa COVID ya, mulai 2 Maret sampai dengan 14 Mei, yang banyak sekali diberitakan adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ini menjadi topik terbanyak diberitakan, lalu ekspos sebagian besar terkait pembagian sembako oleh berbagai pihak, termasuk juga terjadi pendistribusian yang cukup masif, tetapi juga dikeluhkan banyak yang tidak tepat sasaran. Tetapi sekarang sudah dikoreksi oleh Kementerian Sosial dan tim Satgas COVID ya, yang lebih baik ya datanya sudah by name by address. Kemudian perempuan juga menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Ini juga porsinya cukup masif ya, karena selama COVID kemudian perempuan menjadi kelompok yang paling duluan lah kira-kira untuk dirumahkan gitu. Dan ketika dalam posisi dirumahkan ini tidak jelas statusnya. Apakah dia masih tetap sebagai pekerja yang bisa menerima gaji atau honor gitu, atau dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan faktanya kemudian
ya mereka dirumahkan gitu, tetapi tidak ada seperti sudah tidak ada hubungan gitu. Jadi kayak pemutusan hubungan kerja sepihak. Kemudian peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi. Lalu di beberapa daerah terjadi juga gerakan kelompok radikalis dan ekstremis ya, meningkat di beberapa wilayah. Nah, yang berikutnya ini adalah ada rilis juga yang diberitakan di beberapa media ini tentang tingginya angka kehamilan di sejumlah wilayah. Tadi saya sudah sampaikan sepintas. Di antara faktornya adalah penutupan fasilitas kesehatan, terbatasnya pelayanan untuk perempuan dan anak, kemudian mereka melewatkan pemeriksaan takut tertular COVID, lalu keterbatasan alat kontrasepsi, dan ini juga berpotensi meningkatnya angka perkawinan anak, karena kalau kita mengacu pada SDGs, ini di 2030 itu harapannya Indonesia itu angka perkawinan anaknya menurun ya. Pada situasi ini diperkirakan justru yang terjadi adalah meningkat. Kemudian saya ingin sampaikan juga hasil survei yang dilakukan Komnas Perempuan tentang dinamika perubahan rumah tangga selama masa COVID. Ini menyebutkan bahwa ada perubahan yang positif, misalnya perempuan dan laki-laki bisa melakukan bersama-sama melakukan beban pekerjaan rumah tangga gitu ya, termasuk juga anak-anak perempuan dan anak laki-laki juga dilibatkan. Nah, ada sekitar 70% ini responden menyatakan bahwa anak laki-laki maupun perempuan membantu pekerjaan rumah tangga, lalu 70 responden yang memiliki anak lebih dari 3 orang menyatakan pengeluaran rumah tangga semakin bertambah. Kemudian 72% responden melaporkan bahwa pengeluaran semakin bertambah di masa pandemi COVID dan hanya 1% yang melaporkan penghasilannya bertambah. Kemudian ada 40% responden menyatakan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan. Ini yang dari hasil survei yang dilakukan Komnas Perempuan. Nah, dari ini jumlah respondennya ada 2.285 responden ya di seluruh Indonesia, jadi di 34 provinsi. Kemudian 10% di antara mereka, di antara responden melaporkan bahwa hubungan mereka dengan pasangannya semakin tegang, di mana mereka yang mempunyai status menikah ini lebih rentan dibanding dengan yang tidak menikah. Kemudian usia 31-40 tahun itu kelompok yang paling banyak menjawab bahwa hubungan dengan pasangan menjadi lebih tegang sejak masa pandemi. Nah, ini juga menjadi kemudian berbuntut pada terjadinya konflik gitu ya. Kemudian tentang prevalensi kekerasan terhadap anggota keluarga lain, ini juga mengikuti pola prevalensi kekerasan terhadap diri sendiri, di mana kekerasan psikologis dan ekonomi ini terlihat lebih sering terjadi dibanding dengan kekerasan fisik dan seksual. Kemudian anak ini teridentifikasi sebagaimana saya sampaikan, teridentifikasi sebagai anggota keluarga di rumah yang paling banyak mengalami kekerasan, diikuti oleh pasangan dan ibu mertua perempuan. Kemudian khusus ini kami juga menemukan pengeluaran ini bertambah pada keluarga yang punya penghasilan kurang dari 5 juta rupiah sejak masa pandemi COVID. Kekerasan yang sering terjadi dinyatakan oleh hampir 80% lebih dari responden. Jadi ini responden yang penghasilannya 5 juta ke atas, ke bawah, itu lebih sering mengalami kekerasan. Kemudian korban yang melaporkan semakin sering terjadi kekerasan juga ada sekitar 88% perempuan, 10%-nya laki-laki. Jadi laki-laki juga bukan tidak mengalami kekerasan, ada juga yang mengalami kekerasan. Kemudian responden dengan latar belakang pendidikan S1 hingga pasca sarjana, dan jika jumlah keseluruhan ini mencapai 79 ya, 79% mereka diam saja, bahkan mereka tidak menyimpan nomor kontak dari lembaga-lembaga layanan pengaduan. Nah, kemudian survei yang kedua yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah terhadap pengada layanan dan perempuan pembela HAM di masa pandemi COVID. Ini datanya saya kira cukup tinggi ya.
dari 64 lembaga layanan di 27 provinsi. Jumlah kasusnya ditemukan sebanyak 1.299 kasus. Ini dalam rentang waktu dari Maret sampai dengan Mei. Kemudian kasus kekerasan tertinggi di ranah privat sebanyak 66% dan di ranah publik 21%, di ranah negara sebanyak 2% dan kasus berbasis online sebanyak 11%. Kemudian data kekerasan di ranah privat ini paling banyak merupakan kasus kekerasan terhadap istri, kemudian 20% kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak perempuan, dan 12%-nya dilakukan oleh pacar. Lalu terkait dengan data kekerasan terhadap istri, ini yang kekerasan di dalam rumah tangga, itu 28% berupa kekerasan fisik, 34% adalah kekerasan psikis, kemudian 23%-nya merupakan kekerasan seksual, dan 15% selebihnya berupa penelantaran. Jadi ini sangat beragam ya. Lalu juga terkait kekerasan terhadap anak perempuan, ini 51% kasus terjadi yang menimpa anak perempuan adalah kasus pencabulan, incest, dan persetubuhan. Ini yang apa namanya cukup mengagetkan sebenarnya. Jadi angkanya sangat tinggi, gitu 50%, 51% dari kasus adalah kasus pencabulan, incest, dan persetubuhan. Kemudian 24% kasus penganiayaan, dan sisanya merupakan kasus-kasus dengan berbagai bentuk. Lalu pada ranah publik, ini warnanya dominan kekerasan seksual. Jadi pada kekerasan di ranah publik ini 45% kasus perkosaan, persetubuhan atau pencabulan, kemudian 11% kasus eksploitasi seksual, 15% kasus perdagangan orang, 10% penganiayaan, dan 19% jenis lainnya seperti pemaksaan orientasi seksual dan pelecehan seksual. Ini mungkin kalau dijumlahkan ada sekitar 75%-nya adalah bernuansa kekerasan seksual. Kemudian pada kasus di ranah negara juga yang terlaporkan ini ada 24 kasus, 53%-nya kasus pelecehan seksual dan 33%-nya kasus perkosaan. Kemudian selebihnya kriminalisasi dan lain-lain. Nah, yang terkait dengan kasus kekerasan berbasis online, ini terlaporkan sebanyak 129 kasus, terdiri dari pengancaman sebanyak 71%, kemudian pelecehan seksual sebanyak 23%, dan lainnya sebanyak 6%. Jadi kekerasan seksual ini hampir terjadi di semua ranah, ya, baik kekerasan di domestik, publik, di maupun yang berbasis online dan juga di tempat kerja, saya kira. Nah, analisis dari temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu mendominasi di ranah privat, publik, negara, dan online. Ini menggambarkan tingginya kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual, baik dalam situasi sebelum pandemi maupun masa pandemi. Jadi kalau kita mengacu ke data Komnas Perempuan, sejak 2011 sampai 2019, itu kecenderungannya angka kekerasan seksual meningkat. Kemudian di masa pandemi, sebagian besar waktu dihabiskan dengan tinggal di rumah, seperti yang tadi saya sampaikan. Suami dan istri kehilangan pekerjaan atau pendapatan berkurang secara drastis, lalu pola komunikasi dalam keluarga yang tidak efektif, ini juga menjadi pemicu. Jadi ketika keluarga sudah tidak harmonis sebelum COVID, begitu masuk di COVID itu menjadi makin kuat, makin konfliknya. Lalu kepala keluarga sebenarnya tidak dapat berperan sebagai penanggung jawab utama keluarga, lalu pembebanan tanggung jawab yang tidak seimbang dan cenderung ya memihak tertentu. Jadi misalnya terutama dalam pembagian kerja di rumah itu meskipun kalau sebelum COVID sama-sama suami istri sama-sama bekerja di rumah, ada yang membantu. Nah pada saat COVID ini juga menjadi kekosongan ruang bantuan atau asisten dari luar masuk ke rumah gitu. Itu juga menjadi faktor. Sementara beban pekerjaan rumah itu pada perempuan itu rata-rata 3 jam, sementara pada laki-laki kurang dari itu. Itu juga menjadi faktor pemicu terjadinya COVID. Kemudian pelajaran dari pandemi COVID ini, data di atas ini menunjukkan bahwa dampak COVID sangat
berpengaruh ya terhadap dinamika perubahan rumah tangga, khususnya terkait beban pekerjaan rumah tangga dan penghasilan atau PHK. Kemudian data kekerasan terhadap perempuan dan khususnya kekerasan juga menunjukkan jumlah yang terlaporkan melalui pengada layanan selama masa COVID cukup tinggi ya. Meskipun kita yakin bahwa atau pada berdasarkan data-data yang lain pada masa sebelum COVID, data yang dilaporkan itu jauh lebih kecil daripada data yang sesungguhnya. Jadi ini seperti fenomena gunung es begitu. Dalam konteks Indonesia, dampak pandemi COVID dalam jangka panjang ini berpotensi mengancam pencapaian tujuan SDGs, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi pada goals ketiga dan kesetaraan gender pada goals kelima gitu. Itu juga menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi implementasi pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian terkait dengan peran komunitas ya, terutama komunitas atau ormas keagamaan dalam mengatasi pandemi COVID, ini kan kita sebenarnya punya modal sosial yang selama ini sudah ada ya di lingkungan kita masing-masing. Jadi kalau di kalangan komunitas katakan NU misalnya atau lembaga-lembaga keagamaan punya nilai-nilai agama dan tradisi keagamaan yang cukup kuat, ini juga menjadi kapital spiritual sekaligus sosial ya, yang bisa merekatkan memudahkan untuk bisa saling mengerti, saling menolong, saling mengingatkan, itu menjadi modal. Dan juga nilai-nilai keagamaan ini lebih mudah, ini mohon maaf ini berdasarkan pengalaman saja, lebih mudah diikuti oleh pengikutnya. Jadi kebetulan saya salah satu pengurus juga di Dewan Masjid Indonesia, itu dengan masjid saya kira sama dengan tempat ibadah lain kan punya sound system yang bisa digunakan untuk memberikan pengumuman, untuk memberikan informasi-informasi kepada jamaah, itu sangat efektif sekali. Termasuk juga untuk upaya-upaya mengajarkan bagaimana kita patuh pada protokol ini, pada tiga aspek: jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, misalnya itu menjadi cukup efektif. Kemudian yang kedua, ini kalau kembali lagi kalau kita dari basisnya adalah basis agama, ini teologi agama itu juga menjadi faktor yang bisa menjadi modal sosial kita. Secara teologis bisa berkontribusi gitu ya untuk menenangkan kepada jamaah kita melalui berbagai forum, misalnya bisa melalui forum-forum pengajian, forum-forum pertemuan, atau bahkan forum sholat jamaah di setiap waktu, misalnya bisa juga melalui penerbitan fatwa secara formal, gitu, himbauan dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah tadi sudah saya sampaikan kapital atau modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, baik rumah ibadah maupun tempat-tempat perkumpulan yang ada di komunitas, itu bisa menjadi sarana mensosialisasikan protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan penanganan COVID. Dan ini terkonfirmasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Agama gitu. Ternyata 81,60% mengetahui peran itu, mengetahui bahwa rumah-rumah ibadah menyampaikan peran-peran sosialisasi protokol kesehatan. Kemudian yang juga menjadi tradisi kita adalah gotong royong. Ini gotong royong ini saya kira di masa COVID itu juga menjadi spontan gitu ya, terutama pada saat di awal-awal COVID ya, respon komunitas untuk memberikan bantuan terhadap orang-orang atau masyarakat yang terdampak COVID, baik tetangganya maupun komunitasnya yang jauh dari rumahnya, dia bisa memberikan pertolongan untuk untuk memantau. Jadi ketika di dalam sebuah keluarga ada yang terdampak COVID, dia tidak keluar rumah, mengisolasi diri di dalam rumah, tetapi kemudian tetangga yang kemudian berperan, bergotong royong, bergantian mengirim makanan.
pagi, siang, sore gitu, bahkan kebutuhan-kebutuhan lain disuplai dari luar dari sumbangan dari komunitas. Saya kira ini juga menjadi bagian yang peran yang bisa kita lakukan terhadap dalam mengatasi dampak COVID ini. Kemudian filantropi keagamaan itu juga menjadi bisa meningkatkan juga untuk peran penanggulangan COVID gitu. Selama ini donasi, zakat, infak, sedekah itu ya hanya di masjid, tetapi kemudian dengan masa COVID ini kita bisa lebarkan gitu, memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, bisa langsung kita berikan gitu. Kemudian juga masyarakat juga punya lembaga pendidikan, punya juga asrama-asrama, punya juga kalau di lingkungan ormas agama punya pesantren gitu ya. Ini juga menjadi modal yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan peran-peran penanggulangan yang berbasis komunitas gitu. Misalnya baik untuk proses-proses pencegahan maupun proses-proses penanggulangan ya, terutama pada saat harus mengisolasi gitu ya, itu juga bisa melakukan peran bisa dimanfaatkan untuk peran-peran itu. Dibanding misalnya dia harus pergi ke tempat yang cukup jauh misalnya untuk mendapatkan rumah aman atau tempat untuk mengisolasi diri. Saya kira begitu, Mas. Terakhir ini rekomendasi kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah fakta yang bertentangan dengan nilai-nilai apapun ya, termasuk nilai agama yang harus dihentikan secara sistemik melalui berbagai kebijakan, penyediaan layanan publik yang bisa diakses korban, dan budaya masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai yang menghargai hak dan martabat kemanusiaan. Kemudian ya merekomendasikan kepada komunitas dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan peran advokasinya kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID dengan melakukan pencegahan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang terakhir rekomendasi kami adalah mari kita sama-sama mendorong gitu ya, berpartisipasi untuk melakukan advokasi terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang selama ini sudah lama, dari periode sudah masuk periode yang ketiga ini sekarang, periode ketiga DPR, dari mulai tahun 2012 sudah diusulkan, lalu belum disahkan, diajukan kembali oleh Komnas Perempuan bersama Jaringan Masyarakat Sipil di 2016 gitu ya. Kemudian di akhir di masa periode DPR 2019 itu juga kemudian tidak kunjung disahkan. Lalu sekarang diajukan kembali masuk dalam Prolegnas 2020, tetapi DPR kemudian mendrop lagi dari prioritas Prolegnas 2020. Ini yang saya kira kita menagih janji DPR karena mereka dengan mendrop di 2020 dengan alasan tidak cukup efektif gitu ya, dan satu komisi hanya boleh membahas 2 rancangan undang-undang, RUU penghapusan kekerasan seksual lalu dikeluarkan dari Prolegnas 2020 dengan catatan akan dimasukkan kembali menjadi prioritas pada Prolegnas 2021. Jadi saya kira untuk mengatasi atau menghentikan kekerasan seksual ya salah satunya adalah melalui undang-undang. Begitu Mas. Terima kasih banyak Mas Budi. Baik. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan terlalu panjang nih kayaknya. Baik Bu. Ini tidak panjangan, justru kami menyimak, terutama saya Bu ya, slide per slide karena tidak sekedar berita kosong, bahkan ini ada datanya, hasil penelitian. Ternyata ini mengkonfirmasi berita-berita yang selama ini beredar memang. Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah khususnya Bu ya, saya rasa untuk ikut menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi tadi data dijelaskan ya, penghasilan di bawah 5 juta itu sangat rentan juga terhadap kekerasan. Karena memang keadaan ekonomi, terutama yang berubah drastis itu kan sangat mempengaruhi sekali. Nah ini menjadi tantangan dari multisektor, tidak sekedar sosial, termasuk juga ekonomi, bahkan kesehatan juga, karena semua saling terikat. Terima kasih sekali Bu atas presentasinya yang sangat luar biasa.
dan data-data hasil risetnya ini menjadi insight berharga tentunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan saya masih mempersilahkan juga bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat di Zoom ini. Nanti saya akan bacakan ke Ibu, atau mau menyampaikan langsung juga, monggo. Ada pertanyaan pertama nih Bu, dari... Sebelum itu, ini apa perlu dikeluarkan dulu atau biarin? Boleh. Saya keluarkan ya. Oke. Monggo, biar lebih ini. Thank you. Oke, izin ini ada pertanyaan dari peserta, namanya adalah Rino. Dia bertanya, bagaimana cara mengedukasi suami yang sangat patriarki katanya. Nah, jadi ingin tanya ke Bu Maria Ulfa nih, bagaimana cara mengedukasi suami yang sangat patriarki? Ya, langsung dijawab ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena suami ini kan orang yang terdekat dengan kita ya, atau istri itu orang yang terdekat dengan kita, sehingga itu yang pertama kali harus paham gitu, karena apa namanya gesekan-gesekan itu bisa terjadi dengan tidak disadari bahwa ini adalah menjadi bagian dari cara pandang yang sudah turun-temurun. Bisa jadi pada sebuah keluarga atau sebuah pasangan, dua orang suami istri menganggap bahwa sebagai suami itu mendominasi karena dia melihat lingkungan terdekatnya dari keluarganya, dari orang tuanya, dari ayahnya misalnya. Sehingga kemudian ini menjadi semacam prototipe sosial yang kemudian diikuti oleh anak-anaknya. Padahal dalam konteks sekali lagi dalam konteks rumah tangga itu, apalagi kalau kita bersama-sama meyakini dan berkomitmen bersama bahwa rumah tangga itu adalah rumah tangga yang adil, yang egaliter, yang relasinya juga relasi kesalingan gitu yang dibangun gitu. Itu juga menjadi harus dipahami bersama memang. Jadi tidak bisa juga mengedukasinya dengan cara seperti kita ceramah ke dia ya. Kita ajak aja bersama-sama. Ketika misalnya di rumah gitu, untuk hal-hal yang sederhana, misalnya ketika di rumah, yuk kita mau makan apa, yuk kita bareng misalnya, sama-sama memasak, yang satu misalnya atau bisa jadi suaminya belanja, istrinya memasak atau memasak bersama, dan bisa misalnya. Nah, ketika misalnya istrinya ini kan aktivitas rumah tangga kan menjadi meningkat, dan yang terkait dengan perempuan ini kan dia yang pasti yang lekat ya. Anak-anak biasanya kalau masih balita kan lekatnya kan dengan ibunya. Nah, ini juga bisa diajarkan kepada anak-anak bahwa yuk mandinya nanti sama ayah ya gitu kan. Atau misalnya makannya kita makan bersama-sama lalu nanti disuapin sama ayah. Kita bisa tanya gitu, bisa nggak Mas ini minta tolong nyuapin dua, itu udah makin ribet itu. Itu juga bisa melahirkan tidak hanya ini kan kelekatan ya di dalam keluarga itu kan terbangun karena ada kebersamaan itu. Jadi rumah tangga diajak dibangun bersama-sama gitu. Saya kira itu menjadi contoh-contoh yang sederhana. Baik. Terima kasih Bu. Jadi caranya juga harus pelan-pelan ya, tidak boleh menggurui gitu, bisa tersinggung. Ya. Pendekatannya harus secara keluargaan tadi. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Next, ini ada yang mau bertanya secara langsung. Gus Yudi. Gus Yudi, silakan Gus Yudi. Halo. Andi. Monggo, silahkan perkenalkan dulu dari mana asalnya, kemudian juga pertanyaannya apa, silahkan.
Baik, mohon izin Mas Gandhi dan Ibu Maria Ulfa. Saya Yudi dari alumni UIN Jakarta, sekarang aktif di BPSDM UIN Jakarta. Juga aktif di ASI, Arus Survei Indonesia, bersama Mas Rifan dan Mas Gandhi juga. Pertanyaannya ini kan kita perempuan, saya sudah berkeluarga juga dan saat ini mempunyai anak 2, dan anak yang pertama ini sudah mulai sekolah di tingkat TK. Nah, karena mulai Juli kemarin ini mulai sekolah, baru sekolah di TK, karena langsung daring. Begitu Ibu Maria Ulfa dan Mas Gandhi. Nah, ini saya melihat karena ini kan sesuatu yang baru buat kita di keluarga ya. Pertama, punya anak yang baru akan baru sekolah. Yang kedua, udah gitu sekolahnya langsung daring. Ini lumayan tingkat stres kita, saya sebagai ayah dan istri saya sebagai bundanya juga lumayan juga stres untuk mengurusi anak sekolah yang itu masih umuran TK, karena kita sama sekali tidak punya pengalaman untuk itu ya. Nah, mungkin perlu disampaikan ini bagaimana kemudian kita bisa memanage dan meminimalisir stres itu, sehingga anak ini belajar meskipun dalam keadaan daring, dalam metode daring, ini benar-benar bisa mengikuti, dan kita sebagai orang tua merasa nyaman mendampingi anak untuk belajar itu, karena jujur ini pengalaman luar biasa dalam masa pandemi seperti ini. Nah, kedua, memang istri saya tidak bekerja dia mengurus rumah tangga dengan berbagai macam pekerjaan di rumah tangga yang cukup luar biasa, ditambah lagi ya harus mendampingi anak belajar secara online. Ini luar biasa. Mungkin perlu tips-tips atau pemahaman sehingga kita sebagai orang tua benar-benar merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman untuk mendampingi, lebih ke situ, merasa nyaman mendampingi anak untuk belajar. Terima kasih Mas Gandhi. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ini teman saya ternyata di Arus Survei Indonesia, karena saya di situ juga sebagai peneliti utama, dan juga kayaknya komunitasnya Ibu Maria Ulfa nih, karena dari alumni Ciputat, UIN Ciputat. Monggo Bu, tadi terkait belajar online tadi, memang kadang emosi orang itu ada yang bagus, tapi kadang kalau udah saking padatnya otaknya gitu panas bisa hang juga tuh Bu. Nah, bagaimana nih cara manajemen waktu, terutama anak sibuk, istri juga mungkin kerja, suami juga harus cari duit. Bagaimana cara manajemen waktunya dan minimalisir ego ini, Bu? Ya, sebenarnya kalau pengalaman, ini juga pengalaman baru buat semuanya, Mas. Jadi belajar daring, terutama mendampingi anak-anak ini juga saya kira memang karena semuanya juga baru mengalami, termasuk juga para gurunya gitu, ini juga persoalannya tidak hanya pada pada anak, guru dan orang tua, tetapi juga pada dampaknya adalah pada situasi di ininya masing-masing.
Jadi prinsipnya yang pertama saya kira dalam memberikan pengajaran maupun pendampingan kepada anak itu, prinsipnya adalah kita mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak ya. Jadi yang pertama harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kemudian kita juga tidak tidak memberikan diskriminasi, tidak mendiskriminasi dan kekerasan. Jangan sampai terjadi ya, menjaga terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Kemudian prinsip yang pertama sebenarnya menghargai pendapat anak, karena anak juga punya manusia yang juga harus dihargai, harus dihormati gitu. Jadi dalam situasi apapun, selain memperhatikan tumbuh kembang mereka. Dan proses belajar ini disesuaikan dengan kondisi anak, karena setiap anak itu adalah unik, memiliki keunikan yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Bahkan dalam satu keluarga kakak beradik pun itu juga bisa masing-masing berbeda gitu. Jadi sementara kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita harus melakukan pendidikan, pengajaran dan pendampingan kepada anak kita. Nah, ini yang saya kira kuncinya di sini. Kita juga tidak bisa memaksakan pada saat anak lelah gitu ya. Upayakan sih buat guru nih. Kebetulan saya ada bersama teman-teman gitu mendirikan TK juga, ada TK. Itu guru-gurunya juga kewalahan gitu. Bagaimana bisa menyajikan gitu ya, daring tapi dengan konsentrasi anak, tetap anak bisa ceria, anak bisa, ternyata tidak mudah misalnya, apalagi di tingkat SD misalnya, TK mungkin tidak terlalu ya, karena memang masih pendekatannya kan dengan bermain. Tapi kemudian di masa COVID ini cenderung menjadi tidak bermain lagi gitu. Yang disampaikan adalah membosankan. Anak sendiri dia menonton gitu ya, tetapi dia lebih tertarik nontonnya itu nonton yang YouTube gitu ya, yang dibanding dengan mata pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Itu juga menjadi problem tersendiri, Mas. Jadi saya kira kalau saya prinsipnya karena anak TK ini kan anak yang masih dalam proses ya, belajarnya juga belajar dalam proses pengenalan belajar. Jadi dan pendekatannya juga saya kira harus pendekatan yang menyenangkan buat anak dengan pendekatan yang juga bermain gitu ya, bermain dengan permainan edukasi itu saya kira juga sangat membantu. Nah, mungkin pada saat mendampingi, itu yang harus disadari bahwa ini adalah anak. Tidak bisa dipaksa gitu ya. Kitanya yang harus menyesuaikan dengan kondisi anak itu menjadi penting meskipun mungkin tidak mudah gitu ya. Pada saat-saat tertentu ya sudah, kalau anak sudah lagi bosan ya jangan dipaksa gitu. Itu menurut saya penting. Yang penting dia dialihkan dengan aktivitas lain. Itu juga menjadi bagian yang supaya menjaga anak tidak trauma gitu ketika kita belajar daring. Bisa juga diberikan selingan-selingan dengan permainan yang ada di rumah misalnya. Kita sendiri yang menyampaikan misalnya dibanding daring gitu kan. Padahal mungkin maksudnya adalah bagaimana memberikan permainan untuk belajar menghitung misalnya, ya sudah kita cari saja apa yang alat-alat atau benda-benda di rumah yang bisa menyampaikan kepada anak untuk memperkenalkan bilangan misalnya. Ini ya ada beberapa misalnya kalau di situ mungkin lebih atraktif gitu ya, karena mungkin ada selingan film, meskipun anak-anak juga kadang-kadang sering bosan, ya kita bisa gunakan dengan alat-alat yang alat permainan edukasinya diganti dengan apa yang diminati oleh anak-anak kita. Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup menjelas ya, cukup menjawab Mas Yudi ya. Jadi memang harus punya metode kreatif dan ya tetap sedikit sabar. Karena ini pengalaman pertama di tahun ini, cukup mendadak memang.
Selain itu, mungkin ada guru di sini. Ya harapannya guru juga tidak membebani siswa terlalu banyak ya, terutama mungkin PR atau deadline begitu. Nah, Ya harus menyesuaikan juga saya rasa Bu Maria Ulfa ya terkait hal tersebut ya. Ya, kita terbatas dengan waktu, jadi saya persilakan satu penanya terakhir karena sudah hampir setengah 12. Jadi satu pertanyaan terakhir dan sudah ada yang mau bertanya, Mas Firmansyah dari STIS Nurul Karnain Jember. Kalau saya izin dan minta tolong to the point ke pertanyaan Mas ya. Kalaupun ada singkat saja penjelasannya, lebih ke pertanyaan karena terkait waktu. Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Assalamualaikum hormati Mas warahmatullahi. Gandhi sekaligus Bu Maria Ulfa. Salam takzim. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dari institusi State Kornain, dosen di situ, kemudian juga salah satu muridnya Ustadz Nakhoi. oh ya. Mungkin beliau kenal. Ya, beliau sama-sama di Komnas Perempuan sama saya. Karena saya sering mendengar nama Bu Maria Ulfa dari beliau. Gitu. Ini Bu terkait dengan pertanyaannya bahwa terkait dengan masa pandemi ini kan sudah merongrong segala sisi, baik tadi kan dijelaskan multisektoral, baik dari pendidikan, kemudian ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, Gus Yudi, bahwa ingin bertanya masalah manajemen atau kemudian prioritas dari seorang ibu yang dia juga sekaligus wanita karir. Gitu. Di sisi lain dia harus bekerja mencari nafkah, sementara di sisi lain juga dia punya tanggung jawab sebagai seorang ibu dan sekaligus menjadi bisa dikatakan guru dadakan karena harus mengayomi dan menunggu anaknya belajar di rumah. Ini terkait dengan permasalahan ini, kira-kira prioritas yang utama atau kemudian memanage waktunya itu bagaimana, Bu Maria Ulfa? Salam takzim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Dan thank you Mas Firmansyah. Monggo Bu Maria Ulfa. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi menghentak memori saya di masa lalu. Karena saya sekarang anak saya kan sudah besar gitu ya. Jadi tidak lagi ikut mengajari. Ya, udah relatif udah urusan mendampingi sekolah belajar itu sudah lewat ya masa itu. Tetapi di awal-awal, terutama ketika anak-anak sudah sedang dalam masa-masa belajar, sementara ibunya harus aktif gitu ya. Ini mohon izin, saya menyampaikan pengalaman saya aja ya. Monggo. Jadi kalau bicara soal manajemen waktu dan prioritasnya, tentu prioritasnya kalau saya dulu prioritasnya adalah rumah gitu. Jadi sebelum misalnya beraktivitas di luar atau meninggalkan rumah, kita selesaikan dulu urusan rumah. Jadi misalnya anak-anak dipastikan ketika ditinggal ada yang mengasuh. Apakah misalnya dia diasuh oleh pekerja rumah tangga atau oleh keluarga atau bisa melalui misalnya kalau di Jakarta ada Jabodetabek, ini kan pada umumnya anak masuk di sekolah yang full day. Ya. Jadi itu juga menjadi bagian, terutama menjadi alternatif bagi saya. Anak saya udah masuk SD, sementara di rumah hanya ada satu asisten rumah tangga gitu ya. Tentu pekerjaan rumah tangga yang dia maksudkan dengan yang kita harapkan untuk prioritas ke anak itu kan pasti ininya berbeda gitu. Sehingga pilihan saya kemudian saya memilih sekolah yang full day school. Jadi sekolah yang dari pagi sampai sore gitu. Jadi setelah keluar itu biasanya sholat asar, habis sholat asar mereka masih ada main bersama gitu sambil menunggu orang tuanya menjemput. Nah, di saat-saat itu kan suami atau istri sudah pulang kerja bisa sambil menjemput atau bisa juga pakai antar jemput gitu. Jadi kita pulang, anak sudah di rumah. Itu pilihan pertama ya, prioritasnya adalah kalau saya dulu pada urusan anak, memastikan anak ada yang mengasuh gitu ketika kita keluar. Kemudian prioritas yang kedua tentu saja ketika kita sedang di luar
ya kita juga tidak memang tidak maksimal gitu untuk ibu-ibu yang sambil berkarir sambil orientasinya harus di rumah. Itu juga selalu misalnya ketika mau pulang saya selalu telepon dulu ke rumah. Perlu apa ya? Ada apa ya? Ini perlu ini gitu kan? Gimana susu anak? Gimana? Bangsa urusan itulah. Baik suami maupun istri biasanya memanfaatkan waktu pulang ini juga untuk sambil jalan sambil mencari kebutuhan rumah tangga yang diperlukan rutin ya, jadi supaya tidak jangan sampai ketika kita pergi ternyata misalnya ternyata susu anak habis atau ini habis gitu kan, kita juga menjadi panik gitu kan, sementara anak-anak harus tersedia gitu. Itu menurut saya penting. Lalu soal pekerjaan ini usahakan ya ketika kita di rumah, kita jangan ngurusin kerjaan. Nah, ini berbeda sekali dengan masa COVID. Sangat berbeda. Gitu. Kalau dulu kita sebelum masa COVID, kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa, di rumah ya urusan rumah, di kantor ya urusan kerja gitu. Tapi begitu masa COVID, ini kita memang menjadi kebalik, suasananya itu hampir mungkin kalau boleh nggak tidur 24 jam itu juga akan terus. Jadi kadang-kadang dalam sehari itu meeting itu bisa 4-5 kali. Saya bilang, waduh ini awal-awal itu teman-teman sampai ada juga yang sampai pusing-pusing, mual-mual gitu. Migren. Saya nggak tahan kan. Udah. Nah, karena waktunya menjadi tidak beraturan gitu. Kadang-kadang kita kan kalau mau meeting kan mau nggak mau kan ada yang harus kita baca, kita siapkan gitu. Sehingga porsi ini menjadi ya hampir dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Urusannya adalah urusan pekerjaan. Ini yang saya kira memang menjadi bagian dari menurut saya perlu dikoreksi gitu, karena terutama untuk orang tua yang masih punya balita kan juga mereka juga punya hak ya untuk didampingi dalam aktivitas kesehariannya maupun dalam hal yang lainnya. Sementara kita tidak bisa keluar untuk leluasa keluar ya, beraktivitas di luar rumah misalnya. Itu saya kira membuat salah satunya juga membuat orang tua menjadi stres dan anak juga bisa stres gitu kalau kita tidak bisa beradaptasi. Nah, ini memang sangat berbeda sekali dalam pengelolaan waktu maupun dalam menetapkan prioritas pada saat COVID dan sebelum masa COVID. Saya kira begitu, Mas. Baik. Terima kasih sekali. Ini luar biasa, menjadi inspirasi buat terutama keluarga dan perempuan. Jadi jawaban Ibu Maria Ulfa jelas ya. Berdasarkan pengalaman beliau memprioritaskan keluarga, tapi beliau tidak meninggalkan pekerjaannya. Nah, jadi bukan berarti prioritas itu harus meninggalkan yang lain. Ternyata semuanya itu bisa dikerjakan. Ibu Maria Ulfa tetap bisa bekerja, bahkan bisa dikatakan sampai puncak karirnya, tapi juga keluarga tidak sampai terabaikan. Nah, ini saya rasa menjadi inspirasi dan juga jawaban bagi keluarga atau mungkin istri yang bingung apakah mampu atau tidak. Ya, bukti konkretnya Ibu Maria Ulfa mampu begitu. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Maria Ulfa, sudah hampir 11:30. Sekali lagi sangat luar biasa dan sangat tepat sekali diskusi dan tema hari ini. Semoga Ibu Maria Ulfa selalu sehat dan juga dalam keberkahan dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Terima kasih banyak juga dan saya apresiasi terhadap diskusi kita pagi hari ini dan juga inisiatif dari Rumah Milenial ya. Ya, dan Klik Coaching, Rumah Milenial dan Klik Coaching. Klikcoaching.com ya. Saya kira ini sangat di saat pandemi ini inisiatifnya sangat luar biasa, bisa juga menjadi model gitu ya untuk kita bisa saling belajar. Saya kira begitu. Terima kasih banyak nih Mas Budi, Sugandi dan kawan-kawan. Ternyata penjaringan di PCI NU Tiongkok. Iya. Bersama. Ya. Iya, bersama ini Gus Imron Hamid ada di sana. Oh iya. Tapi sekarang masih apa udah selesai? Tahun terakhir Ibu, mudah-mudahan tahun depan lulus karena ya mohon doanya biar bisa tepat ya, 3 tahun. Lulus dan bisa cum laude ya. Amin ya rabbal alamin.
Kalau Mas Nggih. Imron udah selesai juga? Belum? Mas Imron hampir, kayaknya tahun terakhir sedang Oh, tahun disertasi, terakhir Bu. juga. Ya. Iya. Iya. Saya bersama istrinya yang saya Oh cukup iya. lama. Di pondok Istrinya. pesantren nggih. Iya, Beliau di Malang. Bunyai. Iya, punya Anita. Iya, siap nanti saya sampaikan ke Gus Imron Salam cerita-cerita. azim buat beliau. Oke, siap. Matur suwun sekali lagi Bu Maria Ulfa. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Sehat Warahmatullahi terus ya. wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Bareng. Oke, Oke. siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.